Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Ati Erna Widiawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari TK Dharma Wanita 01 Siman, Kabupaten Ponorogo. Di video kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, modul 1.1. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Mengapa? Karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, sudah jelas ya bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu sebatas mentransfer materi saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya hanya melihat nilai murid dari segi aspek kognitif saja. Apabila sudah berhasil di aspek kognitif, saya menganggap sudah tuntas atau sudah berhasil. Selain itu, sering saya menganggap bahwa murid sebagai objek pembelajaran, sehingga saya menggunakan metode pembelajaran berpusat pada guru, yang pada akhirnya saya merasa lelah dan kewalahan sendiri karena saya belum menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Sebelumnya, saya tidak peduli apakah siswa sudah paham atau belum. Yang penting ketuntasan dalam materi saja. Setelah mempelajari modul 1.1, saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, budaya. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun sebagai subjek pembelajaran. Artinya, siswa memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan model pembelajaran dengan media yang tepat dan menyenangkan. Guru harusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran harus ikhlas dan penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakter masing-masing murid. Saya harus menghargai setiap kekurangan murid karena setiap anak dilahirkan dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini mengingat perkembangan iptek banyak sekali yang hilang nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang pendidik berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat.
Yang ketiga adalah menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya tanamkan bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai seorang pendidik berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asah, asih, asuh. Yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Salam bahagia. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.